105,9 FM Arden, lebih dari radio Insan Muda. Masih bareng sama Jack di Asik Arden Special Weekend. And as I promise Insan Muda, kalau Jack akan sendirian karena Jack akan ditemani sama komunitas yang cool and lovely. Dan sekarang udah ada teman-teman dari komunitas bermain Bandung. Halo. Halo. Boleh kenalan dulu nih sama Insan Muda nih, ada siapa aja sih? Ya. Boleh. Halo Insan Muda, aku Goldia. Aku di sini sebagai wakil ketua dari komunitas bermain Bandung. Oke, ada Kak Goldia dan juga ada Kak siapa nih? Oke, halo Insan Muda, nama aku Yaksha ya. Aku sebagai HR di komunitas bermain Bandung. Ada Kak Goldia dan juga ada Kak Yaksha. Ini komunitas bermain Bandung. Kan bermain teh luas banget ya gitu. Iya. Kayak bermain teh bisa apa aja. Tapi kita pengen tahu dulu nih, komunitas bermain Bandung ini teh komunitas apa? Berarti main aja kah atau kayak kita ngumpul kita main bareng atau gimana nih? Untuk awalnya tuh komunitas bermain Bandung itu sebenarnya tempat kita ngumpul untuk melestarikan permainan tradisional. Itu permainan jadul, permainan masa kecil. Kita tadinya main yang kayak gitu, cuman memang makin kesini makin banyak. Jadi memang kita segala yang bisa dimainin tuh kita main bareng, yang penting no phone, tidak ada HP gitu loh. Betul. Jadi, jadi pengen tahu juga nih, awalnya gara-gara apa sampai kayak kepikiran untuk bikin komunitas ini, dan yang tadinya cuma main-mainan jadul sampai kayak main apa aja deh yang penting no phone segitu. Itu gimana tuh ceritanya awal? Kalau untuk awalnya sih yang aku tahu memang kayak habis olahraga tuh di GBK kan, founder kita di Jakarta tuh kayak pengen main karet, kan lompat karet gitu kan pas yang SD gitu. Nah dia juga ngajak teman-temannya dan yang olahraga di KBM juga buat yang olahraga di GBK untuk main bareng, main lompat karet di GBK itu. Jadi awalnya tuh dari situ makin banyak yang ngeliat, makin kayak pengen ikut nih, pengen ikut. Udah lama nggak main karet nih. Iya. Terus akhirnya jadi menyebar lah banyak. Oh berarti ini sama komunitas yang di Jakarta juga sama atau gimana nih? Betul, Iya, sama. sama. Oh, nah sampai akhirnya bisa ke Bandung waktu itu gimana ceritanya tuh? Kalau waktu itu tuh ketua yang di pengurusan sebelumnya tuh memang kayak orang kuliah di Bandung kan, gitu loh. Tapi memang temenan sama foundernya di Jakarta. Jadi kayak bawa ke Bandung yuk gitu. Jadi emang ya udah dibawa deh ke Bandung sampai sekarang. Nah ini kan akhirnya sampai dibawa ke Bandung. Nah, ini Kak Goldia juga dan juga Kak Yaksa. Awal joinnya kalau kalian masing-masing gimana ceritanya tuh? Kalau aku kemarin tuh awalnya gini Kak, kan saya merantau dari Lampung ya. Nah jadi di hari Jumat kalau nggak salah, kebetulan saya tuh lewat lah di GBK. Jadi saya tuh motoran dulu tuh. Saya dari Lampung buat ke kuliah di Bandung. Kemudian kok apa nih seru-seru gitu kan? Terus orang pada lompat-lompat tali segala macam. Oh ini kayaknya cobalah join kan, karena kita capek ya di perjalanan gitu kan. Terus ngobrol-ngobrol segala macam, akhirnya join. Terus nanya, ada nggak sih kalau di Bandung kayak gini? Oh ada katanya. Akhirnya coba kamu buka Instagramnya KBM Bandung, ternyata ada. Dan hari itu kurang lebih 11 bulan yang lalu ya, saya join gitu. I see. Seru-seru. Kalau Kak Goldia? Kalau aku memang kebetulan temen aku tuh yang di Jakarta sering update di Instagramnya kayak main lompat karet lah. Pengen tapi kan karena di Jakarta ya, aku di domisili Bandung, jadi kayak nunggu terus dia announce nih kayak, guys kita ada di Bandung. Langsung aku join ASAP. Oh berarti, tapi kalau yang bikin kalian kayak, kan kalau tadi kan emang gara-gara perjalanan, atau mungkin kalau Kak Goldia pengen aja karena ngelihat gitu. Nah setelah kalian akhirnya join, terus kalian ngerasain dan main bareng-bareng, apa yang beda dibandingkan mungkin komunitas-komunitas lain yang emang ketemuan juga gitu ya? Dan ketika kalian main di komunitas bermain ini tuh, apa aja yang kalian rasain di situ? Kalau saya pribadi ya kayak, sebenarnya kalau komunitas kan banyak ya, komunitas segala macam. Cuman yang jadi beda itu adalah ketika kita bermain, benar-benar main gitu loh. Enggak yang kayak kita ngumpul main HP segala macam gitu. Jadi kayak kita lompat-lompat tali, kemudian kita main apa namanya itu taplak meja ya. Taplak lompat ini ya, yang make batu itu. Tuh terus macam-macam lah. Jadi kayak benar-benar main kayak anak kecil kembali lah gitu. Jadi inner child kita kayak kita bakal kembali lagi ke anak kecil lah gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi kayak seru aja gitu. Oke. Kalau Kak Goldia?
Kalau aku dari bonding sama teman-temannya sih. Oh, I Yang see. tadinya aku nggak begitu banyak temen ya di umur yang segini, Uh-huh. jadi nambah temen lagi. Oh, Karena iya, kan kita iya, dari iya. segala kalangan ya gitu Uh-huh. ya. Jadi ketemu teman baru, terus kayak ada dapat teman obrolan baru, kayak dapat wawasan juga yang baru dari teman yang Iya, lain, iya, saling iya, iya. sharing gitu kayak oke ini wah jadi asik gitu, nggak yang Oh. bosan sendiri gitu. Oh, I see. Ini berarti banyak banget kan ini ternyata permainan tradisional lah ya yang Iya. yang pokoknya nggak perlu gadget dan kayak cuma perlu mungkin kalau dulu waktu kita kecil mah cuma butuh sendal juga buat jadi gawang doang sama bola 5.000-an gitu. Iya. Dan ini akhirnya dilakuin sama orang-orang dewasa. Dan ini Orang-orang berarti dewasa. isinya rata-rata orang-orang dewasa atau gimana nih? Tapi enggak juga Kak. Jadi Oh, iya? ada yang umurnya 16 tahun Oke. sampai di 56 atau 54 ya. 59. 59. 59, yang gokil. terbaru. Itu Pak dewasanya dewasa itu gue akuin. Betul. Remaja vintage Kak. remaja vintage. Nah berarti kegiatan kalian kalau misalkan lagi ketemu main aja berarti. Ya, kalau kita biasanya kan kita dari jam 4 ya, jam 4 itu startnya di Monju gitu, sampai jam 9. Oh. Nah, kadang kita juga abis itu nongki nih geser gitu ke kafe. Oh. Nah, jadi situ tuh kayak kita nggak cuma main, tapi juga ngobrol. Oh, iya, sampai iya, iya. bahkan kita ada program itu ada nama macam-macam ya, ada namanya Gapleh. Oke. Gapleh itu kayak gaul tapi soleh. Ois gaul tapi soleh respect. Ya, gitu. Kebetulan saya jadi koordinatornya di situ. Oh, I see. Nah, kita sharing-sharing kan biasanya orang-orang yang capek sama kerjaannya, sama kuliah segala macam kan kadang kita butuh ngobrol ya. Iya, Nah, iya. kadang itu apa ya kayak ngerasa kita bukan cuma sekedar main nih, tapi juga kita harus ada insight yang masuk ketika kita mau berbicara sama kawan-kawan gitu. Oh, I Tuh. see. Berarti emang gak cuma main doang, tapi ada program-program mainnya juga. Betul. Nah, kalau program favorit kalian masing-masing apa kan? Kayaknya kalau misalkan kayak saya kayaknya gaple nih, lihat nih. Kalau Atau- aku sih di program aku, aduh lupa lagi namanya sorry. Pokoknya intinya tuh kita olahraga bareng. Oke. Entah itu kayak badminton atau misalnya kayak berenang atau kayak trekking gitu. Kita juga kadang melakukan itu I gitu. see. Jadi kayak misalnya di grup nih kayak guys, siapa yang mau ikut untuk main badminton nih malam ini di sini jam segini. Aku di list tuh sama orang-orangnya. Jadi kayak udah gas main gitu kayak karena yang tadinya kita BM mau main badminton sendirian jadi kayak ada teman kan mainnya jadi Oh asik iya aja iya gitu. iya bener-bener. Dan kemarin habis ke Curug. Oh, Iya, harus cukup ya. Curug. berarti emang ada aja lah ya kegiatan-kegiatannya ya. Nah tapi kalau ngomongin soal permainan lagi juga nih, menurut kalian pribadi aja ini, untuk di saat-saat sekarang sebenarnya masih banyak gak sih kalau anak-anak muda atau mungkin anak-anak kecil sekarang tuh masih pada main permainan tradisional gak sih? Menurut kalian nih? Kalau menurut aku tuh kalau karet mungkin sebatas pas anak SMA kali ya. Itu kayak mungkin masih ada teringat di ingatan mereka. Tapi kalau untuk anak kecil kalau nggak dikasih tahu sama kakak-kakaknya kayaknya belum tahu gitu di sekolah I kayak. see. Maksudnya kan sekarang juga di sekolah ya aku nggak tahu ya karena aku nggak Iya, nggak SD yang sekarang aku Iya. nggak punya adik. Tapi kayak ketika kita main terus ada anak kecil lihat tuh kayak mereka tertarik, which is bener mungkin kayak sesuatu yang baru buat mereka Iya, gitu iya, kan. iya, Jadi iya. kayak ini nih ada yang namanya lompat karet gitu dari yang Oh. betis ke lutut ke Iya. pinggang gitu Pinggang. kan kayak gitu-gitu kan mereka oh jadi kayak gini mungkin aku tuh pengennya supaya mereka ngelihat dan kayak pengen bawa mainan ini ke sekolah gitu. Oh, iya, iya, Jadi iya, kayak iya. biar nyebarin lagi. Oh, Biar semuanya I juga see. punya masa kecil yang sama seperti kita dulu. Bener. gitu. Dan ada cerita menarik Kak. Jadi Apa kan tuh? ada anak kecil sama ibunya nih main gitu ya. Main di Monju kemarin tuh. Kemudian pas pulang, jadi dia tuh sempat main lompat karet. Oke. Pas dia pulang, dia nanya tuh ke ibunya. Ibu tuh ngecek ke kami kayak Dek, tahu nggak sih tadi tadi anak saya bilang untuk ngumpulin karet nasi padang tuh berapa lama? Karena anak sekarang ternyata dia nggak tahu ada yang jual karet spek gitu loh. Oh, Jadi iya, kayak iya, dia pikir iya. kayak oh ini dari nasi padang nih dikumpulin Iya, iya, banyak-banyak. Dia kayak gitu Kak. Saking Oh, I see. Wah, emang ada-ada aja lah ya pokoknya. Iya. Jadi berarti sebenarnya anak-anak zaman sekarang mungkin
nggak semuanya kali ya, nggak semuanya terpapar dengan kayak ada permainan tradisional loh gitu. Lo tuh bisa nongkrong tanpa harus bawa gadget dan mabar Roblox gitu misalkan. Masih bisa melakukan hal yang lain gitu. Oke, kalau kita nanti sebelum kita masih bakal ngobrol-ngobrol pastinya barengan sama teman-teman dari komunitas bermain Bandung. Jadi pantengin terus aja 105,9 FM atau di www.ardenradio.com atau di Arden Super App. 105,9 FM Arden, lebih dari radio yang semudah. Masih barengan sama Jack dan pasti juga masih barengan sama teman-teman dari komunitas bermain Bandung. Yeay. Jadi kita udah sempat spill permainan-permainan yang seru nih dari komunitas bermain. Tapi gue belum sempat nanya nih, kalau dari masing-masing kalian, permainan apa yang selama kalian ada di komunitas bermain yang paling seru menurut kalian? Kalau menurut saya ini Kak, Apa? lompat tali sih. Karena itu bener-bener yang kayak nguras tenaga ya. Jadi kita kayak bener-bener yang lompat segala macam kan juga dulu pas di sekolah juga suka gitu kan. Itu yang ke satu ya, yang kedua mungkin game-gamean sih. Game-gamean tuh gimana tuh? Kita boy-boyan. Oh, boy-boyan. Oh, mungkin di Lampung game-gamean. Kalau game-gamean. Aman. Jadi kita tuh kayak lempar orang tuh kayak wah ini seru nih. Pek kena kepalanya kan, itu seru banget. Agak psikopat jatuhnya Mas, kalau ini Mas. Kayak lempar palanya tuh Pokoknya paling suka kalau udah jaga nih gitu. Kalau kami nggak suka. Kita orang harus kena gitu. Oke, ada lagi atau cuma itu aja? Itu dua itu sih yang paling seru. Oke, kalau Kak Gul ya? Kalau aku jujur bebentengan. Bebentengan. Kenapa bebentengan? Beneran yang core memory banget. Aku dulu ingetnya pas SD sampai jam 6 main bebentengan. Antar kelas itu. Oh, I see. Jadi memang pas dibawa lagi main sekarang tuh beneran kayak ngingetin ke masa dulu banget kayak main bebentengan. Ayo maju. Oh iya. Nyingset sini nyingset situ. Nyingset sana, nyingset sini. Gitu, mau ditangkap gitu. Menghindarnya kan mengayak liuk. Wis. Nah, ini gue juga penasaran nih kalau misalkan dari kalian, POV kalian yang sekarang bermain lagi, apa yang ngebedain waktu pas kalian main waktu kecil sama pas kalian main waktu dewasa? Waktu udah di umur banget apa? Cepet capek. Bener sih itu, yakin gue pasti ada itu, yakin gue pasti ada tuh dan betul kalem. Napas dulu. Kalemnya ya. Kalau kayak Eksa? Kalau saya sendiri ini sih Kak, mungkin kalau dulu kita mainnya di bebannya nih ya, bebannya kayak cuman takut kena gitu kan ya. Iya. Kalau sekarang bebannya takut kena sama takut kerja. Jadi masih ada nih kepikiran-pikiran kayak aduh ini kerja gimana segala macam. Jadi kayak ya mungkin bebannya itu sih Kak, bertambah mungkin ya karena dewasa mungkin ya. I see. Dan berarti kalau misalkan nih udah di umur sekarang mah dan banyak juga kan orang dewasa juga, jadi sama-sama kayak jadi kita semua jadi kayak anak kecil lagi aja lah gitu ya. I see. Nah ini berarti dari komunitas bermain ini kira-kira kedepannya akan ada apa lagi nih Kak? Mungkin kedepannya kita nih sekali lagi ngerancang 3 program. Yang pertama namanya Gapleh tadi yang saya sampaikan ya. Terus juga ada namanya KBM Mental Health. Jadi kita bukan hanya sekedar kita berbicara tentang keagamaan mungkin ya, tapi juga tentang mental health. Dan itu kita sudah ada mentornya, memang dia sudah fokus di bidangnya gitu kan. Terus yang ketiga ada namanya KBM Bugar. Nah tadi yang disampaikan ya, tadi kayak misalnya kita bakal ada trekking bersama dan sebagainya, kemudian nanti ada mungkin badminton dan sebagainya. Jadi kayak lebih ke bukan hanya sekedar tradisional aja, tapi kita bakal nge-push lagi karena memang makin kesini kita perlu kayak ada peningkatan gitu loh. Kalau kita cuma sekedar stuck di mingguan doang, itu kayaknya kurang lah gitu. Maka kita akan ada lagi kemudian harinya gitu sih. I see. Itu berarti untuk kedepannya lah ya. Nah ini kan dari tadi kita juga udah ceritain sama Insan Muda kalau misalkan banyak permainannya dan kegiatannya juga banyak. Dan kalau misalkan Insan Muda ada yang pengen ikutan, kira-kira bisa kemana nih Kak? Kalau Insan Muda mau ikutan, Insan Muda bisa cek ke Instagram kita di @komunitasbermainbandung.id. Nah di situ nanti kita bisa biasanya ngumumin ini kita main di sini nih jam segini gitu. Jadi untuk pengumuman mainnya tuh kita dari Instagram. I see. Jadi tinggal datang juga nggak masalah. Betul. Yang penting bisa bernapas dan berkecengkrama. Iya. Dan napak. Itu dia. Kalau nggak napak sih agak getar sedikit badan, yakin gua. Dan jangan lupa juga pastinya kamu harus bisa berbaur juga ya. Pokoknya. Kayak jadi memang, kayak diam aja. Iya kayak memang kita juga memang merangkul kan. Tapi kalau misalnya kaliannya nggak mau dirangkul, pasif kayak takut atau gimana juga kita jadi bingung gitu. Makanya kayak
ayo main ayo, jadi kalau diajak tuh ikut aja dulu Nah, gitu. ini dari curahan hati banget nih sebagai wakil ketua yang harus merangkul ini pasti kayak, lu tuh udah gua ajak tapi kok lu nggak mau Iya, gitu. jadi takutnya tuh nanti kayak, kak aku udah datang tapi sendirian terus gimana ya? Iya, Gitu. iya. Enggak, kita kalau datang baru disinilah kalian menguji kesosialian kalian. Gitu. Iya. Ayo, kamu berani nggak gitu untuk one step forward gitu. Yang penting SKSD aja kita. Iya. Iya. Kenal sedikit ya. Gitu. Iya. Tapi dalam batas yang wajar. Oh iya, wajar. SKSD-nya masih make sense gak yang sampai kayak itulah pokoknya kamu juga ngerti Itulah nanti pokoknya. kalau udah ada main Sabuda. Nah mungkin ini last but not least mungkin boleh dikasih tahu sama Insan Muda, mungkin pengen ada disampaikan juga sama Insan Muda dan sekaligus ngajakin juga untuk join sama komunitasnya mungkin. Nah, untuk terakhir paling dari Insan Muda, kalau misalnya kalian merasa ada permainan ketika kalian kecil dulu mau dimainin juga atau kayak aku jadi pengen main ini lagi nih, butuh temen ya, kalian bisa datang langsung. Biasanya kita di Taman Monumen Perjuangan. Itu yang ada di deket DU. Biasanya di situ kita dari jam 4 sampai jam selesai ke jam 8 malam gitu. Oh, I see. Gitu. Mungkin ada kayak dari kayak Mungkin kalau dari saya nih ya, sebesar apapun masalah hidup kalian gitu ya, jangan lupa bahagia sih. Dan di KBM mungkin kalian bisa dapat kebahagiaan itu dan mungkin jadi rumah kedua sih. Itu dia Insan Muda. Kalau gitu terima kasih banyak Kak udah mau main-main ke Arden Radio nih pagi-pagi loh di hari Minggu. Terima kasih banyak dan semoga makin seru komunitasnya, makin ramai juga komunitasnya dan semoga makin banyak lagi permainan. Amin. Thank you so much. Buat kamu Insan Muda tenang aja, Jacknya masih bakal nemenin sampai jam 11 siang nanti di Asik Arden Special Weekend. 105,9 FM Arden, lebih dari radio Insan Muda. Dan masih bareng sama Jack di Asik Arden Special Weekend. And gue tadi udah bilang sama lo Insan Muda kalau misalkan Jack gak akan sendirian. Kalau tadi udah sempet ada komunitas yang cool and lovely, kalau ini makin spesial lagi karena sekarang ditemenin sama teman-teman dari KES CLBK Cinta Lama Babak Kedua. Halo semuanya. Selamat pagi. Good morning. Selamat pagi, waalaikumsalam. Ini kalau misalkan Insan Muda, gue saranin mending lu langsung ke website www.ardenradio.com atau lewat super apps kita yang bisa lu download ya, karena sekarang kita ada visualnya dan akan langsung lihat ada siapa aja di sini. Mungkin kalau lo yang baru dengerin doang, kita akan kenalin dulu ada siapa aja sih ini sekarang di Arden Radio hari ini. Seru banget. Saya yang paling tua ya. Wah. Salah. Paling muda. Paling muda, Oma. Saya dengan Widyawati. Wih. Ini yang dengerin kalau di mobil teh kayak ayo woi. Siapa tuh? Oke, abisnya ada siapa lagi nih? Saya Yang Darmawan. Oke. Dan namanya? aku Anissa Kaila. Ada bisa Kaila juga. Ini cast dari film Cinta Lama Babak Kedua. Biasanya kan kalau orang tahu CLBK dengarnya selalu kayak Cinta Lama Bersemi Kembali, Cinta Lama Bersemi Kembali. Kali ini berbeda dengan Cinta Lama Babak Kedua. Mungkin ada yang mau jelasin dulu sebelumnya kenapa jadi namanya Cinta Lama Babak Kedua? Biasanya kan Cinta Lama Bersemi Kembali ya kalau kita familiarnya CLBK. Bosen ah kalau. Ayo, Kang. Jadi film ini teh CLBK ya. Aha. Kalau kata salah satu pemain kita yang senior juga, Slamet Harjo. Eta mah CLBK teh celebek. 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 Nah ini Cilukba menceritakan. kebetulan. Oh, Cilukba juga bisa Cilukba. Jadi CLBK itu memang seperti juga judulnya ya, Cinta Lama Babak Kedua, dan ceritanya juga seperti begitu. Oh, jadi kalau misalkan bisa diceritain sedikit mah, ini intinya tentang cinta lama yang akhirnya masuk ke babak kedua, yang dulu pernah ada, tapi sempat menghilang dan akhirnya ada lagi. Tidak sengaja jadi ada. Oh, I see. Oh, dan mungkin tadi juga belum sempat dikasih tahu kalau ini berperannya sebagai siapa-siapa aja nih. Oke. Saya di sini berperan sebagai Ninsita. Oke. Saya sebagai Damar, anak kandung dari Ninsita. Oh. Kalau Kaila aku sebagai apa? sebagai Dara, anak dari Papa Damar dan Incu. cucunya Ninsita. Oh. Incu. Oh, berarti ini sekeluarga Satu ceritanya. Keluarga harmonis. Ini berarti ceritanya ini tentang berarti masuknya film keluarga kah atau film cinta kah atau kemana berarti ini?
Film keluarga campur cinta kali ya. Drama keluarga. Drama keluarga. Drama Dan keluarga. memang dalam kehidupan kita semua keluarga itu kalau tidak ada cinta tidak akan menjadi keluarga ya. Betul. Sih, setuju sih. Dan ini katanya backgroundnya adalah keluarga Sunda juga gitu ya. Iya, yang kita ini Iya. Ninsita teh tinggal di Bandung. Ya beranak pinak kemudian hijrah ke Jakarta. Oh, I see. Nah, ini berarti sebenarnya ceritanya berpusatnya antara siapa dengan siapakah, atau antara satu keluarga dengan keluarga lainnya kah, atau antara Ninsita dan siapakah, atau gimana nih mungkin boleh ceritain sama mungkin Insan ini Muda. dia mau cerita. Enggak. Kamu kan jarang ini, Iya, kamu mau dialog cerita kamu nggak? kan panjang banget. Kamu pasti hafal. Kisah cinta Nin dan Akung dan Ambar dan Raka. Oh, Jadi gini, anak saya, anaknya Damar, Uh-huh. cucunya Ninsita, kakaknya Dara, mau menikah. Oke. Udah rame di RT RW di masjid Iya, sudah iya. diumumin. Gitu. Akhirnya kita namanya itu apa, perkenalan ininya ya, perkenalan Kenalan keluarga. biasa kan. Oh, iya. Antara apa? Satu keluarga Satu dengan keluarga tiba-tiba Jreng. begitu disambut sama keluarga apa namanya, keluarga saya, keluarga Damar disambut sama keluarga Angga. Tiba-tiba datanglah Itu keluarga Jawa ya. keluarga Oh. Jawa. Keluarga Jawa. Tapi Iya, kita iya. sempat tinggal di Bandung. Oh. Keluarga Jawa tinggal di Bandung dan akhirnya di Jakarta lah, sukses di Jakarta. Lalu begitu perkenalan itu tiba-tiba ada kakeknya si Ambar itu calon mantu saya. Oh. Ternyata si kakek itu teh adalah aki-aki. Oh, enggak ya. Itu mah Kakak, bener ya. atuh. Bener Itu ya? mah disundain aja itu. Disundai, ternyata. Kakek-kakek aki-aki. Kakeknya Ambar itu panggilannya aku adalah Mantannya dari Nin. seorang Nin. Betul. Nah, itulah mulainya dari Ini situ. mulai Iya. dari situ. Oh, itu. Kakek lihatnya marah. Marah, Oh. hancurlah semua selat Hormuz ditutup. Selat Hormuz nih. Kartu merah bertebaran. Pokoknya penonton wah kecewa di stadion apa, Atlanta. Iya, itu mah bola ya. Jadi World Cup. Pokoknya hancurlah semua. Awalnya dari itu. Awalnya dari Iya. situ itu yang memulai akhirnya ada konflik di film inilah ya. Iya. Betul. I see. Nah ini tapi kalau kita ngomongin dari, pulang? wah belum. Oh, kirain udah kelar. Itu kan tadi udah ngejelasin filmnya, tapi kalau misalkan dari kalian masing-masing gitu, waktu pertama kali kan tadi udah menceritakan, tapi waktu pertama kali kalian diceritakan untuk join juga pasti di project film ini, itu apa kalau dari masing-masing reaksinya dan juga tanggapannya pas ngedenger ceritanya? Karena kalau dari Jack sendiri pas saya dengar ceritanya ini jadi cukup menarik karena menjadi kisah cinta bukan yang biasa aja, tapi menjadi kisah cinta seseorang yang sudah lama dan berpuluh-puluh tahun akhirnya ketemu lagi, akhirnya menjadi sebuah konflik. Itu kalau reaksi dari Jack. Nah kalau misalkan dari masing-masing Om dan juga Kayla, gimana waktu pertama kali dengar reaksi? Pertama kali sih saya memang ketemu langsung dengan sutradaranya Ivandar. Kita ketemu, terus dia ceritakan ini semua. Menarik sekali, karena memang seperti tadi Anda katakan Iya. bahwa ini sesuatu yang baru. Menarik sekali, langsung saya oke. Tapi saya tetap belum langsung iya, karena Oke. saya selalu biasa baca skenario dulu. Setelah baca skenario, oke, baru Oke. Kalau dari Kayla gimana? Sama, karena biasanya kan kalau dapat film kan drama, horor, tapi ini tuh ada cerita baru yang menyenangkan, yang emang beda genrenya dari film-film yang lain, jadi kayak oke. Oh, iya. Apalagi tahu kan mainnya sama Odi, sama Akung, sama semuanya, jadi senang bisa. Sih. Dari Om gimana Om? Kalau dari saya ketika ada kasdir telepon saya gini, ayo gimana jadwalnya gimana? Iya. Udah gitu tiba-tiba. jadwalnya gini. Jadwalnya Waktunya tangannya- gimana nih waktunya nih? Aman kan, tiba-tiba si telepon itu menjadi video call dan langsung tampaklah seorang Evander sutradara itu. Woi. Lu jangan macam-macam, ingat gua nggak? Ingat banget. Udah nggak usah banyak nego-nego, udah. Oke. Tapi yang jadi masalah buat saya bukan itu. Apa tuh? Kan saya tuh suka lempang-lempang aja. Udah kita reading gitu. Iya tanggal berapa? Iya semua datang. Iya datang. Iya.
begitu lihat yang pemeran Ninsita Wiryawati, anjir urang leuleus ya. Kudu kumaha. Sama berarti ya. Itu jangankan Om, saya juga baru dikabarin hari ini ada Nana Wiryawati kayak Ais gimana nih gitu. Saya pernah lo kesini, pasti Anda belum lahir. Itu dia kayaknya Kita belum lahir nah. itu dia kayaknya sih kayaknya di situ makanya jadi kayak alah deg-degan sedikit mah ada gitu. Oh dan ngomongin soal juga tadi ngomongin soal tahun juga dan ini katanya dengar-dengar juga sempat ngambil latar juga Bandung tahun 70-an. Iya, betul. Ini kan saya juga belum lahir pasti tahun 70-an. Jadi Saya juga belum. Oh iya. Belum nonin, belum menerima Piala Citra. Nah iya itu. Udah kali. Waktu itu jadi belum nggak kebayang lah kalau misalkan di Jack pribadi tuh kayak gimana sih Bandung di 70-an tuh. Nah kalau misalkan dari teman-teman diceritainnya dan juga setahunya aja jadi Bandung 70-an tuh seperti apa sih sebenarnya? Saya kalau bicara Bandung itu nggak tahu ya, sesuatu sekali. Meskipun jaraknya tidak terlalu jauh. Iya. Tapi kalau ke Bandung kok seneng gitu Iya. ya. Kembali jadi flashback di mana saya waktu anak-anak sering sekali kemari, ke Braga terutama, Oh, iya. ya kan. Dan itu masih belum kayak sekarang macet. Iya. Dan yang bikin macet semua platnya B. Iya. Tadi ada tanya mengenai 70-an Iya ya. Bandung 70-an tuh seperti apa sih gitu? Iya kurang lebih seperti itulah. Di mana memang suasananya ya menyenangkan sekali. Memang belum semacet sekarang. I see. Ya namanya juga perubahan Iya, zaman ya kan. Jadi dan sekarang tuh resto di mana-mana Oh, dan iya. semua enak-enak gitu Iya. loh. Resto-resto viral di mana-mana Iya, sekarang juga. iya. Kalau dulu sih kita hanya taunya di Braga, Iya. lalu di namanya apa? Adalah pokoknya. Iya, iya. Hah? Lembang. Braga Permai ya Braga Oh, kan di iya. Braga. Bukan ada satu lagi daerah mana itu juga Iya. selalu ke situ gitu. Jadi Oh. nostalgic banget buat saya tuh Bandung sesuatu. Oke. Ini berarti pengambilan latar belakang Bandung di tahun 70-an juga berarti awalnya Oma bertemu sama Afung di Bandung juga kah di dalam ceritanya dulunya atau? Iya. Oh, Iya, I di see. Bandung. Iya, di Bandung. Wah ini berarti lumayan ngambil latar belakang di Bandung juga lumayan banyak juga berarti di film ini ya. Iya. Jadi warga Kita Bandung tahun lalu harusnya ya, tuh kita Yes, tahun lalu. tahun lalu kita syuting di Persis. Oh, I see. Dan kebayang nggak lagi syuting itu tahun lalu ya bulan bulan Juli. Tahu sendiri dong Jack. Iya. Malam-malam syuting di Lembang. Dingin Berapa banget. derajat? Dingin Kita banget. di Itu luar. apa di mana tadi itu? Di Cibodas. Cibodas. Oh, di Cibodas. Aduh. Terus itu kalau dia. napas tuh kayak sampai keluar asap Iya. gitu. Saya juga orang Bandung udah berjaket, bersih segala macam, blanket juga pada keluar. Sementara ini bajunya begini aja. Di bukit hebat ya orang Jakarta. Terus Nenki bilang tiris ya tiris. Udah acting mesti serius. Tapi memang Bandung juga lagi dingin-dinginnya ya hari ini tahun sih. lalu kita tahun lalu syuting. Iya. sih lumayan tuh. Jadi pas Dan Lumayan dinginnya. banget. di bulan-bulan segini juga kan sama kan? iya. Iya emang bulan-bulan segini lagi bulan-bulan dingin-dinginnya banget nih. Sih. Dan ini berarti harusnya warga Bandung juga kalau misalkan nonton film ini akan banyak relate-nya juga mungkin ya. Ya. Karena berlatar belakang cukup banyak di Bandung juga Iya, gitu. iya. Dan juga mungkin ada di kota-kota lainnya tapi akan cukup kayak oh emang sih tapi di Bandung tuh kayak gini. Ini tuh di sini gitu-gitu. Jadi harusnya buat kamu sih Insan Muda ini akan jadi salah satu film yang cukup banyak relate-nya sama kamu juga. Dan abis ini kita masih bakal nemenin kamu Insan Muda tapi sebelum itu Jack bakal muterin salah satu official soundtrack-nya dulu nih dari film Cinta Lama babak kedua. Ini ada Langkahku. Jadi kita masih bakal nemenin kamu tenang aja di Asik Arden Special Weekend. 105,9 FM Arden lebih dari radio Insan Muda. Dan masih barengan sama Jack dan juga teman-teman dari CLBK Cinta Lama babak kedua. Babak belur. CBB tuh. Oh, bener CLBB jadinya. Dan ini tadi kita udah sempat ngobrolin juga Odi, Kayla dan juga Akang udah ceritain secara konfliknya nanti munculnya dari mana. Terus tadi mungkin secara garis besarnya juga Insan Muda udah sempat denger juga nih ya. Nah tapi kalau misalkan cerita ini yang ada di film menjadi sebuah kejadian nyata dan ternyata emang beneran ada gitu dan ini terjadi, apa pesan pertama yang pengen kalian sampaikan ke cucu kalian di momen itu? Kalau kejadian di dunia nyata ya. Mana ya?
Kalau Kayla bingung kayaknya. Aduh, Iya, aku bingung, kayak jangankan belum cucu, kepikiran anak deh. aja gue belum kepikiran gitu. Kalau saya paling begitu kejadian, begitu ngelihat tuh kan pasti ada kata-kata yang khas orang Bandung. Iya lagi. Kalau ini gimana? Kalau buat saya sih semoga tidak terjadi pada saya. Iya, amin. Tidak. Kalau toh ada ya sudah. Buat saya segala sesuatu yang sudah lampau sudah. Oh ya. Gitu loh. Tidak mau menjadi satu ada babak baru nih. Nggak ada. Buat saya pribadi nggak ada. Buat saya yang lama sama aja sudah. Itu tinggalin aja. Gitu. Ya Kita masa lihat lalu yang ke biar. depan. Betul. Kalau saya. Iya, karena kan spion adanya untuk dilihat sekali aja, bukan setiap hari. Iya. Gitu. Yes, betul. Kalau stuck terus di masa lalu gak akan maju-maju, bro. Maju, Iya. berhenti. Tapi ini kan film, ini Betul. sesuatu yang menarik dan Iya. anda perlu menonton. Iya, ini Menariknya di situ. bisa jadi pelajaran buat lo juga kalau emang jangan terlalu banyak lihat-lihat ke belakang lah gitu. Ini biar lo yang masih kekeh, masih apa ya sebenarnya, masih kekeh pengen bisa kok. Nah, tonton film ini biar lo ngerti maksudnya apa. Iya, betul. Dan ini kan Cinta Lama babak kedua ini juga rencananya tayangnya akan kapan nih? Mungkin tadi kita belum sempat spill Oh juga. iya, sebetulnya tayang sudah dari tanggal 2 Juli. Oke. Di seluruh bioskop Indonesia. Jadi sekarang masih tayang, Oke. mudah-mudahan kalian bisa sempat untuk menonton. Tuh sebenarnya kalau masih bisa nonton dan katanya juga tapi hari ini akan ada special screening juga Ya, nih katanya nih. Betul. Ini akan di Bandung katanya akan ada special screening Insa Muda. Jadi ini lo harus tahu nih. Di mana sih Kang kalau boleh tahu nih Kang? Nanti siang itu ada special screeningnya tuh di TSM. Oh di TSM. Betul. Jamnya tuh jam 12. Jam 12 Jam 12. Aduh orang Bandung banget. Orang Bandung banget. Kalau ditanya jam berapa ngumpulnya? Jam 2-an lah atau enggak pada asaran lah gitu. Tapi tidak jam 3 dong, kalau jam 2-an tuh tidak jam 3. Iya, pokoknya di antara jam 14.00 sampai 14.59 gitu aja. Dan di itu di mana, di PVJ. Oh, dari PVJ Iya, juga. itu Oh, nanti dekat-dekat malam. sini. Ini mall-mall yang kalau hari Minggu pasti ramai banget. Begitu. Nah, ini kalau misalkan dari Odi, dari Akan, dan juga dari Kayla, dari masing-masing harapannya apa kalau misalkan ya, ada orang yang nonton keluarnya pengen keluar bioskopnya dengan membawa apa harapannya? Membawa vibes happy, membawa positive vibes dan bisa ngajak teman-teman yang lain nonton juga karena filmnya tuh bikin happy banget. Bikin ketawa mulu. Oke. Kalau dari Kayla, mungkin dari Odi, dari Akan? Kalau saya sih lihatnya gini ya, selama ini film itu menampilkan aktor-aktor yang maksudnya lu lagi lah. Iya. Kalau ini kan sebuah film drama keluarga, ada lucu, ada sedih, ada segala macam, dan dimainkan oleh Ibu Widiawati Itu dia. Selamat Raharjo gitu. Perempuannya tuh beliau. Ini Odi dengernya kayak kenapa gue lagi aja sih? Itu siapa? Soalnya ini film yang berani menampilkan Iya. dan gak salah. Pasti. Ya memang ini sesuatu yang baru di mana jarang sekali ya masalah cinta selalu pasti yang remaja Yeah. atau katakanlah umur yang bukan yang sudah 70-an ini kan sesuatu yang baru. Iya. Jadi kalau harapan sih saya berharap memang film ini bisa membawa kebahagiaan, satu hiburan dan segala sesuatu itu cinta ya, masalah cinta. Yeah. Cinta tuh sangat luas ya. Jadi cinta apapun. Jadi segala sesuatu dilakukan dengan cinta pasti akan baik. Anda juga melakukannya dengan cinta Iya. akan baik. Itu dia. Nah ini, Jik selalu punya pertanyaan kalau misalkan ada teman-teman aktor atau aktris main di sini ataupun musisi juga. Tapi kalau untuk aktor dan aktris biasanya Jik pengen nanya kalau misalkan dari teman-teman semua ini sebagai aktor dan juga aktris kan pasti pernah main film dan pasti akan selalu ada peran-peran yang menempel mungkin di benak masyarakat kayak oh si A mah gue ingetnya dia pas main peran ini, si B main sama peran ini gitu. Nah gimana kalau misalkan teman-teman dikasih pilihan hanya ada 2 pilihan ini, di pilihan pertama teman-teman terkenal banget oleh satu peran dan setiap main film lain kayaknya peran itu lagi atau
teman-teman main di banyak film dengan banyak peran berbeda, tapi ketika ditanya, dia tuh main di film yang mana sih, berperan sebagai apa sih gitu. Jadi orang-orang gak inget dia perannya seperti apa, tapi inget dia selalu main di film-film gitu. Lebih pilih yang mana gitu. Buat saya yang kedua mungkin. Tapi karena dari dulu sejak muda. Sebenarnya sekarang juga masih muda ya. Iya, tentu dong. Masalah jiwa. No, betul. Di sini kan merasa muda, Iya. muka keriput mah. Lainlah soal lain. Buat saya dulu tuh selalu peran saya baik. Sampai orang jadi selalu kalau melihat tuh, aduh aku senang sekali lihat Mbak baik banget gitu. Padahal nggak tahu aslinya kayak apa gitu kan. Jadi itu yang melekat di saya selalu orang yang baik. Tapi setelah saya menua, peran mulai berubah. Lebih berkarakter yang lebih judes, jutak gitu. Buat saya nggak masalah. Ini kan hanya peran. Iya. Yang penting di mana film itu ending dari film itu memberikan satu message yang baik lah. Semua film kan kita berharap seperti itu ya. Ada sesuatu yang bisa dibawa pulang untuk mereka tahu bahwa ini yang baik, ini yang buruk. Gitu. Jadi ya itu kalau saya sih ke situ gitu loh. Lebih kayak mending mendapatkan peran yang beda-beda, cuma nggak ada yang memorable banget lah ya di masyarakat. Terserah, itu kembali kepada penonton. Penonton yang mengingat saya di situ ya itu kembali ke dianya. Tapi tentu kita sebagai pemain selalu berusaha untuk bisa bermain sebaik mungkin karena kembali lagi semua pada sutradara. Kalau saya selalu kembali sutradara. Sutradara itu yang mendirect. Mereka yang tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Kenapa saya sedikit ini ya? Karena pernah saya satu film saya ngomong sama sutradara yang dua atau tiga kali saya lupa dengan ini yang sama. Terus saya bilang saya yang kedua aja deh, rasanya kok saya lebih ini di yang kedua. Ternyata begitu jadi dia ambil yang satu. Buat dia mungkin itu yang lebih baik. Iya. Buat dia sebagai sutradara pasti dia rasa itu yang lebih baik daripada keinginan lo yang kedua. Kita kan nggak tahu gitu loh. Jadi buat saya sutradara film itu di sutradara. Iya. Jiwanya lah ya. Iya. Sih. Kalau dari Akang, dari Kayla, kalian lebih pilih yang mana? Di memorable cuma karena satu peran, atau kayak main banyak peran cuma kayaknya nggak ada yang nempel banget gitu? Kayaknya yang kedua deh. Kenapa tuh Kay? Karena kalau misalkan yang pertama, aku tuh pengen berhasil meranin semua karakter. Jadi aku nggak mau kayak, Nisa tuh mainnya di situ dong. Padahal aku udah mainnya di banyak film. Aku tuh pengen kenalnya kayak, ya udah dia bisa memerankan semua film yang pernah dia perani. Gitu. Sebenarnya kan? Sama. Rata-rata semua aktor itu tidak mau terjebak dalam satu karakter. I see. Cuman stereotip itu terjadi dari audience. Iya pasti. Kayak saya tuh selalu jadi Pak RT. Pokoknya kalau ada kan nanti cameo ya. RT ya. RW nggak naik RW gitu. Camat nih, RW belum mau camat gitu. Jadi kadang-kadang itu tergantung gitu. Kalau kita memerankan maksudnya jadi orang Jawa, saya kan tetap orang Jawa bisa. Kecuali Betawi, saya mah susah Betawi. Jawa, Sumatera, Ambon bisa. Betawi, apa lidahnya tuh? Lidahnya agak susah lah ya. Agak. Kudu makan soto Betawi. Kecuali Betawi saya, sisanya aman gitu. Cuman ya orang tuh kadang-kadang kayak saya pernah meranin film dan alhamdulillah salah satu film itu tuh naik dunia tuh The Raid itu dia nggak tahu itu saya. Semua orang nggak tahu itu ada saya di situ. Padahal kalau di film The Raid 1 yang nggak mati itu kan cuma 4 orang. Iya. Di antara nanti Aing. Serius? Iya. Orang beberapa kali baru paham padahal saya tuh pengen kayak gitu. I see. Oke. Wah seru-seru. Ini POV baru juga buat Jack karena kan bukan sebagai aktor, jadi pengen tahu gimana POV sebagai seorang aktor dan juga aktris kalau main film tuh pengennya dilihat seperti apa sih. Jadi mungkin buat Insan Muda juga ada yang baru dengar POV kayak gini gitu. Dan mungkin last but not least mungkin boleh diajakin Insan Muda untuk nonton Cinta Lama babak kedua nih. Mungkin dari Odi, dari Kayla, dari Akang boleh. Pendengar sekalian, jangan buang waktu untuk tidak menonton CLBK. Cinta Lama babak kedua. Iya. Wajib ditonton. Siapa tahu ketika nanti Insan Muda udah jadi aki-aki ini bisa kejadian. Iya.
Ya kita kan nggak tahu. Kita nggak ada yang tahu ke depannya Kita gimana. tidak pernah tahu ke depan seperti apa. Betul. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Akang, Sama-sama. Odi, Kayla udah Terima main-main ke Arden kasih. Radio. Semoga makin ramai lagi nih. Jangan lupa Insan Muda kamu nonton karena masih akan ada di bioskop di seluruh Indonesia. Yes. Dimulai dari kemarin, pokoknya kamu harus nonton sekarang juga karena akan ada special screening juga nanti di TSM dan juga di PVJ. Makanya kamu harus nonton sekarang juga Insan Muda, langsung beli tiketnya sekarang ya. Tenang aja, JG masih akan nemenin kamu sampai jam 11 siang nanti di Asik Arden Special Weekend. Bye. 105,9 FM Arden, lebih dari radio Insan Muda. And masih barengan sama Jack di Asik Arden Special Weekend. Asik. Insan Muda, tadi kita udah seru-seruan bareng ya. Ini mungkin kamu juga sekarang yang dengerin mungkin lagi di jalan habis olahraga, habis seru-seruan juga sama kayak aja gitu. Karena buat Jack ini mah seru-seruan, brother. Dan mungkin kamu juga habis nongkrong sama teman atau baru mau berangkat nongkrong sama teman, jalan sama pacar, pergi sama selingkuhan gitu ya. Siapa tahu, ini mah siapa tahu. Gua saranin pokoknya lu mau ngapain aja hati-hati karena makin marak nih di sekitaran gue juga udah makin banyak nih para pemuda-pemudi yang jompoers gitu. Mungkin lo juga ngerasain hal yang sama, Insan Muda masih muda tapi badan ngerasanya kayak jompo gitu. Tapi, Ais. Kalau untuk sekarang kamu nggak perlu worry karena ada Fresh Care Smash yang bisa jadi solusi. Fresh Care Smash adalah minyak angin aromaterapi dengan fungsi 4-in-1, jadi pastinya praktis banget, Insan Muda. Ada double inhaler yang nonjok segernya, sekali hirup langsung fresh. Terus ada roll on juga, bisa untuk kerokan atau pijat, jadi satu produk udah cukup. Yang gua suka nih ya, ada banyak pilihan aroma Fresh Care Smash dan semuanya enak-enak. Yang pertama nih ada smash merah dengan aroma citrus yang fresh dan bikin lebih semangat. Ada juga matcha yang calming dan juga fruity yang ringan dan playful. Dan juga ada sakura yang floral clean. Nggak bikin enak, jadi bisa disesuaikan sama mood kamu setiap harinya Insan Muda. Kalau lagi pusing, mual, masuk angin, atau badan lagi kurang enak, tinggal pakai Fresh Care Smash, rasanya langsung jadi lebih nyaman. Dan praktis juga, udah dilengkapi sama lanyard, jadi gampang dibawa kemana-mana, mau jalan, kerja, atau traveling, tetap simple dan juga pastinya stylish. Fresh Care Smash, minyak angin aromaterapi 4-in-1, fresh aromanya, fresh gayanya. Jadi kalau kamu nih Insan Muda emang udah mulai ngerasa jompors, ini bisa jadi solusi buat lo kalau yang kayak aduh gimana ya gitu. Ini udah mulai kerasa gitu. Tapi by the way nih Insan Muda, gue juga sekalian pengen merecap hari ini karena jujur hari ini seru banget ya. Dimulai dari tadi kita absen pagi dulu, pagi-pagi. Terus tadi juga sempat ada komunitas bermain gitu. Gue juga jadi kebayang kayak pengen juga deh gitu, kayak mulai lagi main-main game-game waktu bukan game sih jatuhnya, permainan-permainan waktu gue masih kecil gitu, kayak petak umpet, boy-boyan, respect brother, dookis. Sorry Insan Muda. And abis itu juga tadi kita ngobrol barengan sama teman-teman dari Cash Cinta Lama babak kedua. Seru banget. Gue pas gue dikabarin kayak ya hari ini yang datang Odi gitu, kayak Oma Widiawati. Bro. Respect gue juga. And buat lo Insan Muda, abis ini akan ditemenin sama Zahwa Ali ya di Flight 40 with Captain Zahwa ya. Akan nemenin lo selama 4 jam tuh doi. Itu puas-puasin sama Zahwa. Nanti kita ketemu lagi malam jam 10 malam nih Insan Muda di Braga Berita Olahraga. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, I guess it's time to say goodbye. So last but not least, don't forget to say safe, stay healthy, stay happy, and of course stay cool and lovely Insan Muda. Kalau gitu Jingnya pamit, bye-bye.